Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Sabrina dari Prodi D3 Kebidanan, NIM B00210025. Di sini saya akan menjelaskan materi berjudul Sejarah Perkembangan Kebidanan. Yang pertama, perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri sebelum abad ke-20. Seorang tokoh dari Skotlandia bernama William Smelie pada tahun 1677 sampai 1763 mengembangkan forceps dengan kurva pelvik seperti kurva Sepali. Beliau juga memperkenalkan cara pengukuran konjugada diagonalis dalam pelvimetri. Beliau juga menggambarkan metode tentang persalinan lahirnya kepala pada presentasi bokong. Kemudian, pada penanganan resusitasi bayi asfiksia dengan pemompaan paru melalui sebuah metal kateter. Penanganan resusitasi di sini adalah tindakan darurat untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung ke fungsi optimal guna mencegah kematian pada bayi yang menggunakan sebuah metal kateter. Metal kateter merupakan alat berupa tabung kecil yang fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk mengkosongkan kandung kemih. Kemudian tokoh bernama Ignaz Philips Semmelweis, seorang dokter dari Hungaria tahun 1818 sampai 1865, mengenalkan tentang cuci tangan yang bersih, mengacu pada pengendalian spesies Puerperium. James Young Simpson dari Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1811 sampai 1870 memperkenalkan dan menggunakan anestesi tahun 1824. James Blundell dari Inggris menjadi orang pertama yang berhasil menangani pendarahan postpartum dengan menggunakan transfusi darah. Ada tokoh bernama John Charles Wavell dari Inggris pada tahun 1811 sampai 1859. Pada tahun 1843, beliau adalah orang pertama yang tes urin pada perempuan hamil untuk pemeriksaan dan menghubungkan kehadirannya dengan eklamsipsia. Yang dimaksud eklamsipsia di sini adalah serangan kejang pada wanita hamil yang merupakan komplikasi dari preeklamsipsia. Kemudian ada Adolphe Pinard dari Prancis pada tahun 1844 sampai 1934. Pada tahun 1878, beliau mengumpulkan kerjaannya pada palpasi abdominal. Kemudian Karl Krede dari Jerman pada tahun 1819 sampai 1892 menggambarkan metode stimulasi urin yang lembut dan lentur untuk mengeluarkan plasenta. Dan kemudian Ludwig Bandel, dokter obstetri dari Jerman pada tahun 1842 sampai 1992. Pada tahun 1875, beliau menggambarkan lingkaran retraksi yang pasti muncul pada pertemuan segmen atas rahim dan segmen bawah rahim dalam persalinan macet atau sulit. Daunce dari Bordeaux pada tahun 1857 memperkenalkan penggunaan inkubator dalam perawatan bayi prematur. Selanjutnya, perkembangan pendidikan dan pelayanan kebidanan di luar negeri setelah abad ke-20.
Yang pertama, postnatal care. Sejak munculnya hospitalisasi untuk persalinan telah berubah dari perpanjangan masa rawatan sampai 10 hari ke tren modern, ambulasi diri, yang pada kenyataannya suatu pengembalian pada cara yang lebih alami. Selama beberapa tahun, pemisahan ibu dan bayi merupakan praktek yang dapat diterima di banyak RS, dan alat menyusui bayi buatan menjadi dapat diterima dan bahkan oleh norma. Bagaimanapun, alami sekali lagi membuktikan dirinya. Roaming in dipraktikkan dan dipromosikan menyusui di semua RS yang sudah mendapat penerangan. Kemudian, perkembangan teknologi yang cepat telah monitoring antepartum dan intrapartum yang tepat menjadi mungkin dengan pengguruan ultrasonografi dan kardiotomografi, dan telah mengubah prognosis bagi bayi prematur secara dramatis ketika dirawat di neonatal intensif. Hal ini juga memungkinkan perkembangan yang menakjubkan. Selanjutnya, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Amerika. Pelayanan kebidanan di Amerika, para bidan berperan seperti dokter, berpengalaman tanpa pendidikan yang spesifik, standar, atau peraturan sampai pada awal abad ke-20. Kebidanan sementara itu menjadi tidak diakui dalam sebagian besar yurisdiksi atau hukum yang berada di negara tersebut. Dengan istilah nenek tua, kebidanan akhirnya padam. Profesi bidan hampir mati. Wah, sangat disayangkan, bukan? Kemudian, sekitar tahun 1700, para ahli sejarah memprediksikan bahwa angka kematian di Amerika Serikat sebanyak 95%. Salah satu alasan mengapa dokter banyak terlibat dalam persalinan adalah untuk menghilangkan praktik sihir yang masih ada pada saat itu. Dokter memegang kendali dan banyak memberikan obat, tapi tidak mengindahkan aspek spiritual, sehingga perempuan menjalani persalinan selalu dihinggapi perasaan takut terhadap kematian. Selanjutnya, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan di Amerika. Pendidikan kebidanan di Amerika pada tahun 1765. Pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka pada akhir abad ke-18. Di sana, banyak kalangan medis yang berpendapat bahwa secara emosi dan intelektual, perempuan tidak mampu belajar dan menerapkan metode obstetrik. Pendapat ini digunakan untuk menjatuhkan profesi bidan, sehingga bidan tidak mampu pendukung, atau bidan tidak mempunyai pendukung. Pada pertengahan abad antara tahun 1770 dan 1820, para perempuan golongan atas di kota-kota Amerika mulai meminta bantuan pada dokter. Sejak awal tahun 1990, setengah persalinan di Amerika Serikat ditangani oleh dokter. Bidan hanya menangani persalinan perempuan yang tidak mampu membayar dokter. Kemudian, pada tahun 1915, Dr. Joseph Staley mengatakan bahwa kelahiran bayi adalah proses patologis dan bidan tidak mempunyai peran di dalamnya, serta diberlakukannya pertolongan persalinan di Asia yaitu memberikan sedatif pada infartu. Infartu adalah keadaan di mana terjadinya kontraksi rahim yang teratur,
mengakibatkan pembukaan pada mulut rahim. Kemudian memberikan serviks berdilatasi, memberikan kateter pada kala 2. Kateter tadi saya sudah menjelaskan ya, apa itu kateter? Merupakan alat berupa tabung kecil yang fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk mengkosongkan kandung kemih. Kemudian melakukan episiotomi. Episiotomi di sini yang dimaksud adalah sebuah irisan bedah melalui perineum yang dilakukan untuk memperlebar vagina dengan maksud untuk membantu proses kelahiran bayi. Kemudian melahirkan bayi dengan forceps, ekstraksi plasenta, memberikan uteronika, serta menjahit episiotomi. Kemudian, pada tahun 1955, American College of Nurse Midwives atau ACNM dibuka. Pada tahun 1971, seorang bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di Institut Kesehatan. Berlanjut pada tahun 1979, Badan Pengawasan Obat Amerika menyatakan bahwa ibu bersalin yang menerima anestesi dalam dosis tinggi melahirkan anak-anak dengan kemunduran perkembangan psikomotor. Berlanjut pada era 1980-an, ACNM membuat pedoman alternatif lain dalam home birth. Pada tahun yang sama, dibuat legalisasi tentang praktik profesional bidan, sehingga membuat bidan menjadi sebuah profesi dengan lahan praktik yang spesifik dan membutuhkan organisasi yang mengatur profesi tersebut. Berlanjut pada tahun 1982, MANA atau Midwife Alliance of North America dibentuk guna meningkatkan komunikasi antar bidan serta membuat peraturan sebagai dasar kompetensi untuk melindungi bidan. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang dirasakan oleh bidan Amerika Serikat. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh bidan Amerika saat ini antara lain adalah: yang pertama, walau ada banyak undang-undang yang baru, direct entry midwife masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian. Yang kedua, lisensi praktik berbeda pada setiap negara bagian, tidak ada standar nasional, sehingga tidak ada definisi yang jelas tentang bidan sebagai seseorang yang telah terdidik dan memiliki standar kompetensi yang sama. Yang ketiga, kritik tajam dari profesi medis kepada direct entry midwife ditambah dengan isolasi dari sistem pelayanan kesehatan telah mempersulit sebagian besar dari mereka untuk memperoleh dukungan medis yang memadai bila terjadi keadaan gawat darurat. Yang keempat, pendidikan kebidanan biasanya berbentuk praktik lapangan. Yang kelima, sampai saat ini mereka bisa menangani persalinan dengan pengalaman sebagai bidan. Yang keenam, bidan adalah seseorang telah menyelesaikan pendidikan 4 tahun dan praktik lapangan selama 2 tahun, yang mana biayanya yang sangat mahal. Jadi misalnya belum pendidikan 4 tahun belum bisa dikatakan bidan, seperti itu. Kebidanan memiliki sebuah organisasi untuk membentuk standar, menyediakan sertifikat, dan membuat izin praktik. Selanjutnya, saat ini Amerika Serikat merupakan negara menyediakan perawatan
maternitas termahal di dunia, tapi sekaligus merupakan negara industri yang paling buruk dalam hasil perawatan natal di negara-negara industri lainnya. Kemudian, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Belanda. Seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah Belanda terhadap kelahiran dan kematian, pemerintah mengambil tindakan terhadap masalah tersebut. Wanita berhak memilih apakah ia mau melahirkan di rumah sakit atau di RS, hidup atau mati. Belanda memiliki angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan kematian prenatal relatif rendah. Prof. Gerrit van Kloosterman pada konferensinya di Toronto pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap kehamilan adalah normal, harus selalu dipantau dan mereka bebas memilih untuk tinggal di rumah atau di rumah sakit, di mana bidan yang sama akan memantau kehamilannya. Astrid Lindgren mengatakan, seorang perawat yang baik tidak akan menjadi bidan yang baik, karena perawat dididik untuk merawat orang yang sakit, sedangkan bidan untuk kesehatan wanita. Selanjutnya, Marie de Breuer yang mengatakan bahwa kebidanan tidak memiliki hubungan dengan keperawatan. Kebidanan adalah profesi yang mandiri. Pendidikan kebidanan di Amsterdam memiliki prinsip yakni sebagaimana memberi anestesi dan sedatif pada pasien, begitulah kita harus mengadakan pendekatan dan memberikan pada ibu saat persalinan. Jadi, pada praktiknya, bidan harus memandang ibu secara keseluruhan dan mendorong ibu untuk menolong dirinya sendiri. Bidan harus menjadi role model di masa dan harus menganggap kehamilan adalah suatu yang normal. Sehingga apabila seorang perempuan merasa dirinya hamil, dia dapat langsung memeriksakan ke bidan atau dianjurkan oleh keluarga, teman, atau siapa saja. Selanjutnya, pendidikan kebidanan di Belanda terpisah dari pendidikan keperawatan dan berkembang menjadi profesi yang berbeda. Di Belanda ada 3 institusi kebidanan dan menerima 66 mahasiswa setiap tahunnya. Hampir setiap tahun 800 calon mahasiswa, 95% wanita dan 4% pria yang mengikuti tes syarat masuk mengikuti pendidikan usia minimum 19 tahun, telah menamatkan secondary education atau sederajat dari jurusan kimia dan biologi. Mahasiswa kebidanan tidak menerima gaji dan tidak membayar biaya pendidikan. Selanjutnya, selama pendidikan di ketiga institusi tersebut menekankan bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas sebagai proses fisiologis. Ini diterapkan dengan menempatkan mahasiswa untuk praktek di kamar bersalin, di mana wanita dengan risiko rendah melahirkan persalinan walaupun di RS. Seperti di rumah, tidak ada dokter yang siap menolong dan tidak terdapat kardiograf. Mahasiswa akan terujuk keterampilan kebidanan yang telah terpelajari. Bila ada masalah, mahasiswa baru akan berkonsultasi dengan ahli kebidanan dan seperti di rumah, wanita dikirim ke ruang bersalin patologi. Kemudian mahasiswa diwajibkan mempunyai pengalaman minimal 40 persalinan selama pendidikan. Ketika mereka lulus, ujian akhir akan menerima ijazah. Di dalamnya tercantum nilai ujian. Selanjutnya, pelayanan yang dilaksanakan oleh Belanda. Yang pertama, pelayanan antenatal. Bidan menurut peraturan Belanda lebih berhak praktek mandiri daripada perawat. Bidan mempunyai izin resmi untuk praktek dan menyediakan layanan kepada wanita dengan risiko rendah, meliputi antenatal,
intrapartum, dan postnatal, tanpa ahli kandungan yang menyertai mereka bekerja di bawah lembaga audit kesehatan. Bidan harus merujuk wanita dengan risiko tinggi atau kasus patologi ke ahli kebidanan untuk dirawat dengan baik, untuk memperbaiki pelayanan kebidanan dan ahli kebidanan, dan untuk meningkatkan kerjasama antar bidan dan ahli kebidanan. Dibentuklah daftar indikasi oleh kelompok kecil yang berhubungan dengan pelayanan maternal di Belanda. Begitu. Pelayanan intrapartum di Belanda dimulai dari waktu bidan dipanggil 1 jam setelah lahirnya plasenta dan membrannya. Kemudian bidan mempunyai kemampuan untuk melakukan episiotomi, tapi tidak diizinkan menggunakan alat kedokteran. Biasanya bidan menjahit luka peritoneum atau episiotomi. Untuk luka yang parah dirujuk ke ahli kebidanan. Sintometrin dan ergometrin diberikan jika ada indikasi. Kebanyakan kala tidak dibiarkan sesuai fisiologinya. Analgesik tidak digunakan dalam persalinan. Kemudian yang kedua, ada pelayanan postpartum di Belanda. Di kebidanan Belanda, pelayanan postnatal dimulai setelah. Pada tahun 1988, persalinan di negara Belanda 80% telah ditolong oleh bidan. Hanya 20% persalinan di rumah sakit. Pelayanan kebidanan dilakukan pada community normal. Bidan sudah mempunyai intervensi yang jelas. Kondisi kesehatan ibu dan anak pun semakin baik. Bidan mempunyai tanggung jawab, yakni melindungi dan memfasilitasi proses alami, menyeleksi kapan wanita perlu intervensi, dan menghindari teknologi dan pertolongan dokter yang tidak penting. Kemudian pendidikan bidan digunakan. Sistem direct entry dengan lama pendidikan selama 3 tahun. Selanjutnya, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan di Jepang. Pelayanan kebidanan di Jepang. Jepang merupakan sebuah negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, serta kesehatan masyarakat yang tinggi. Pelayanan kebidanan setelah Perang Dunia II lebih banyak terkontaminasi oleh medikalisasi. Pelayanan kepada masyarakat masih bersifat hospitalisasi. Bidan berasal dari perawat jurusan kebidanan dan perawat kesehatan masyarakat, serta bidan hanya berperan sebagai asisten dokter di sana. Pertolongan persalinan lebih banyak dilakukan oleh dokter dan perawat. Kemudian, Jepang melakukan peningkatan pelayanan dan pendidikan bidan serta mulai menata dan merubah situasi. Pada tahun 1987, peran bidan kembali, dan tahun 1989 berorientasi pada siklus kehidupan wanita mulai dari pubertas sampai klimakterium serta kembali ke persalinan normal. Selanjutnya, pelayanan kebidanan di Jepang. Bagi orang Jepang, melahirkan adalah suatu hal yang kotor dan tidak diinginkan. Banyak wanita yang akan melahirkan diasingkan, dan saat persalinan terjadi di tempat kotor gelap seperti gedung dan gudang. Dokumentasi relevan pertama tentang praktek kebidanan adalah tentang pembantu-pembantu kelahiran atau asisten pada periode Heian 794 sampai 1115. Dokumentasi hukum pertama tentang praktek kebidanan diterbitkan pada tahun 1868. Dokumen ini resmi menjadi dasar untuk peraturan-peraturan hukum utama untuk profesi medis di Jepang. Tahun 1899, izin kerja kebidanan dikeluarkan untuk memastikan profesional kualifikasi.
Kemudian, pendidikan kebidanan di Jepang diawali dengan terbentuknya Sekolah Bidan pada tahun 1912, didirikan oleh Obkin, dan baru mendapatkan lisensi pada tahun 1974. Berlanjut pada tahun 1899, lisensi dan peraturan untuk seleksi baru terbentuk. Pada tahun 1987, pendidikan bidan mulai berkembang dan berada di bawah pengawasan obstetrician. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan bidan terdiri dari ilmu fisika, biologi, ilmu sosial, dan psikologi. Ternyata hasil yang diharapkan dari pendidikan bidan tidak sesuai dengan harapan. Bidan-bidan tersebut banyak bersifat tidak ramah dan tidak banyak menolong persalinan dan pelayanan kebidanan. Wah, sangat disayangkan, bukan? Berikutnya, yang mengikuti pendidikan bidan yaitu para perawat yang masuk pendidikan saat umur 20 tahun. Pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Tingkat degree di universitas terdiri dari 8-16 kredit, yaitu 15 jam teori, 30 jam lab, dan 45 jam praktik. Pendidikan kebidanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan obstetrik dan neonatal, serta meningkatkan kebutuhan masyarakat karena masih tingginya angka aborsi di Jepang. Yang masih terdapat di Jepang antara kelainan masih kurangnya tenaga bidan dan kualitas bidan yang masih belum memuaskan. Saat ini pendidikan bidan di Jepang bisa setelah lulus dari sekolah perawat atau perguruan tinggi 2 tahun atau melalui program kebidanan yang ditawarkan oleh perguruan tinggi tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.